Kemarin, saya sudah menyelesaikan teks prosedur yang mana tentang langkah-langkah atau tata cara mengenai prosedur pembuatan POP-S. Dan sekarang saya mendapatkan tugas yang lagi nih dari guru saya, yaitu tentang teks eksplanasi. Sebelum itu, kita ke pengertiannya dulu yuk, apa teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang suatu topik atau konsep tertentu. Teks ini biasanya berisi informasi yang lengkap dan detail, serta menggunakan bahasa yang jelas dan sistematis agar pembaca dapat memahami dengan baik. Di dalam teks eksplanasi terdapat 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum merupakan pernyataan yang berisi tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya dan proses terjadinya atau proses terbentuknya. Yang kedua, urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat berisi tentang detail penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Yang tiga, interpretasi. Interpretasi berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik yang telah dijelaskan. Sekian penjelasan dari saya tentang teks eksplanasi. Selanjutnya, teks eksplanasi yang saya bahas yaitu tentang teks eksplanasi banjir bandang. Yang pertama, pernyataan umum banjir bandang adalah banjir yang terjadi dengan cepat dan tiba-tiba di suatu wilayah, biasanya di daerah pegunungan atau daratan tinggi. Yang kedua, urutan sebab akibat. Banjir bandang terjadi akibat hujan deras, sehingga menyebabkan sungai meluap dengan cepat. Peristiwa ini menyebabkan air yang membawa material lumpur, batu, dan puing-puing bergerak dengan kecepatan tinggi, menghanyutkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Penyebab lainnya yakni kondisi tanah yang jenuh air atau tidak mampu menyerap air dalam jumlah besar. Kemudian, adanya pembukaan hutan atau eksploitasi lahan yang tidak terkontrol, yang membuat tanah tidak bisa menahan air dengan baik. Yang ketiga, interpretasi. Banjir bandang memiliki karakteristik yang berbeda dengan banjir biasanya. Perbedaannya terletak pada waktu dan kecepatan terjadinya. Banjir bandang terjadi dalam waktu singkat dan sangat cepat, sehingga seringkali tidak ada peringatan dini bagi penduduk sekitar. Airnya juga bergerak dengan kecepatan tinggi dan mengandung energi kinetik yang besar, sehingga menyebabkan dampak yang sangat merugi dan bahkan bisa berbahaya bagi keselamatan manusia. Karena sifatnya yang mendadak dan sangat berbahaya, banjir bandang seringkali menyebabkan kerugian yang besar terhadap properti, infrastruktur, dan lingkungan alam. Selain itu, banjir bandang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia dan hewan, sehingga pencegahan, mitigasi, dan penanganan yang tepat sangat penting untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sekian penjelasan dari saya mengenai teks eksplanasi tentang banjir bandang. Barangkali ada kata-kata atau ucapan yang salah, saya mohon maaf, saya undur diri. Terima kasih.